kenapa orang Indonesia orangnya tipikalnya malas? Kenapa orang Grab, Gojek, Gokar itu pada dapatnya susah? Karena tipikalnya logikanya gini, ibu seorang bos punya karyawan 5, satu orang disuruh perintah satu orang yang rajin, nggak pilih-pilih orderan. Apapun yang diperintah bosnya laksanakan cepat, berapa 1 jam dia bisa melaksanakan dalam waktu setengah jam. Yang 4 ini pilih-pilih orderan mulu, yang mau enak-enak doang. Logikanya gimana? Diperpanjang nggak kontraknya? Nggak bakal diperpanjang dong. Nah itu yang terjadi di antara Grab, Gojek, Gokar itu kebanyakan nongkrong, kebanyakan pilih-pilih orderan. Kalau mau maju, mau dapat orderan banyak, itu nggak boleh pilih-pilih orderan, nggak boleh cancel. Dia harus capai target dia sampai banyak. Setelah dia banyak, kenapa dia duduk, dia naik, dia lihat barang saya, bawa dagangan. Kalau dagangan, dia beli. Contohnya saya orang yang naik yang 10.000, naik, dekat, maksudnya yang dekat dipaksa suruh jauh, kan nggak mungkin logikanya dong. Nah pas dia naik, Pak dagang ini sambel ya Pak. Oh iya. Oh, saya mau beli dong Pak 5 langsung 35 kali 5 175. Menang saya banyak dong. 175 kejataan sering begitu. Terus sambal itu dibawa ke Amerika. Gua ketemu minta kartu nama. Yang di kartu nama di Amerika dikasih, saya dikasih. Saya tuh tujuan yang nge-Grab itu awalnya tuh gara-gara dipaksa. Saya punya sambal 1,5 tahun usaha. Gimana mengembangkan saya nge-Grab itu untuk dagang sambal tujuannya. Tujuan itu ya sebenarnya begitu. Saya berpikir ya udahlah, kenapa enggak dagang. Ketemu karyawan Grab. Pas saya tanya di karyawan Grab, pas saya mau ngantar ke Grab, boleh nggak? Ikan dia ada aturannya, diprioritasnya suruh dagang di pelatihannya. Suruh dagang, suruh usaha, karena punya UMKM, harus punya UMKM. Oh, bagus dong. Grabnya jadi Grab mendukung. Sebenarnya semua mendukung. Itu ada pelatihannya. Di Grab itu ada, nggak usah hadir, itu ada diklatnya di handphone. Tonton sebaiknya. Saya taunya itu jadi prioritas itu tonton penumpang saya orang asing mulu. Pasti nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa translate dong ke handphone. Iya betul. Nah udah gitu penumpang saya pernah ngomong, saya bilang dari telepon dari pusat. Kok bisa jadi prioritas? Ditelepon dari pusat Pak. Tahu saya itu jangan di cancel. Saya seringnya di cancel ke penumpangmu, jangan di cancel, itu penumpang supirnya cepet, prioritas itu. Bener terjadi. Dia bilang iya Pak, pelayanan Bapak bagus banget. Saya kalau bisa kasih WC, taruh WC dia di sini. Karena saya beli kulkas, buat cari jualan minuman. Jadi PT Pucuk 5.000 sama warung. Kan pelayanan sebenarnya tujuannya menguntungkan. Emang sebenarnya logikanya Grabnya itu kurang karena nggak ada rule di pemerintah nggak ikut rule-nya. Kalau rule-nya pemerintah ngatur itu karena Gokar itu Gojek, Grab, Gokar itu hancur tuh karena adanya aplikasi-aplikasi baru, jadi perang harga. Nah itu yang jadi beban. Saya berpikir gimana orangnya dagang. Kalau dagang dia apapun itu keuntungannya lebih lipat. Coba kalau saya sekarang umur saya 50. Kalau saya usaha, kalau saya nge-Grab, ada nggak yang umur 50 ditambah 30 anggap 80 tahun nge-Grab? Nggak mungkin, nggak ada kuat. 65 aja udah nggak empot-empotan. Tapi kalau saya gedein usaha saya, sambal saya usaha gede buat anak cucu saya, bahkan bisa jadi pabrik. Nah itu yang sebenarnya berpikir, pola pikir itu harus mindset, harus punya inisiatifnya harus punya apapun gitu. Dagangan apa nih didagangin, tapi yang tidak mengganggu keadaan. Jadi sebenarnya logikanya handphone aja lebih ganggu loh. Konsentrasi main handphone tuh lebih ganggu. Tapi kalau dagang kan, lihat Pak, yuk ntar udah kelar bayar, transaksi udah sampai, udah transaksi gitu aja. Kadang-kadang bisa transfer, seringnya gitu. Kebanyakan nih, saya kenapa sih nggak pilih-pilih orderan yang kecil-kecil saya ambil. Semakin banyaknya orang duduk, semakin dia ngeliat produk saya. Tujuan saya itu iklan. Betul, bagus Pak. Kenapa? Biar orang pada beli. Minimal CAD aja, di add di ini. Itu kebanyakan konsumen saya di add. Besoknya beli. Yang beli Pak, besok kirim dong apartemen 10. Saya tinggal ngirim. Entah kalau udah lancar tuh pembeliannya terus lancar, lama-lama ya udah saya usaha nganterin barang dagangan saya. Iya, betul ya kan? Pak. Betul. Itu inisiatif saya, tujuan saya berpikir begitu.